Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat orang berjalan, naik sepeda, motor, mengendari mobil, atau dengan cara lain dalam rangka bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Pengamatan tentang hal tersebut tadi menggambarkan adanya peristiwa perpindahan orang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain. Atau dengan kata lain, orang tersebut bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Semua benda dalam alam semesta ini bergerak. Burung-burung terbang, planet berputar, dan elektron-elektron bergerak dalam lintasannya. Konsep gerak sangat penting dalam ilmu fisika. Dalam bab ini kita akan mempelajari gerak satu dimensi tanpa memperdulikan penyebabnya. Untuk lebih mempermudah dalam memahami gerak dalam satu dimensi ini, mari saksikan video pembelajaran ini dengan antusias. Namun sebelum lanjut, silahkan klik tombol like, share, and subscribe di bawah ini. Oke, kita lanjut. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai gerak. Pada waktu SMP, kalian sudah pernah mempelajari mengenai gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan benda terhadap titik acuan. Benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda itu mengalami perubahan terhadap acuannya. Perhatikan video ini. Ada orang yang sedang mengendarai motor yang diamati oleh anak yang berada di atas pohon. Nah, anak ini sebagai pengamat atau titik acuan bagi motor. Ketika motor melaju, di sini ada perubahan kedudukan terhadap anak yang semakin jauh. Artinya, motor tersebut bergerak terhadap anak. Nah, sekarang kalau pengamat atau titik acuannya diganti oleh orang yang sedang naik motor, meskipun motor berjalan jauh, namun pengendara atau orangnya itu tidak mengalami perubahan kedudukan terhadap motor. Orangnya atau pengendaranya itu tetap aja nempel di motor. Jadi, orang tersebut atau pengendara tidak bergerak terhadap motor. Bisa disimpulkan, motor bergerak terhadap anak, tetapi diam terhadap orang atau pengendaranya. Berikutnya adalah besaran-besaran yang ada di dalam gerak. Yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan itu istilah yang berbeda. Misalkan ini, ada orang yang ingin pulang ke rumahnya yang melewati jalan. Jalannya itu ternyata berbelok ini. Jalannya itu yang ditunjukkan oleh tanda panah warna merah ini. Berarti orang yang berjalan ke timur sejauh 8 meter dan berbelok ke selatan sejauh 6 meter. Jarak ini hanya memiliki nilai saja tanpa ada arahnya, sehingga jarak merupakan besaran skalar. Nah, jarak itu adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda atau orang ini. Berarti ini jalur total ini, yang merah ini. Sehingga untuk mencari jarak itu adalah penjumlahan dari lintasan yang dilewati, yaitu 8 meter ditambah 6 meter sama dengan 14 meter. Berarti jarak yang dilewati adalah 14 meter. Sedangkan perpindahan adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Berarti perpindahan termasuk besaran vektor. Nah, untuk mencari perpindahan itu hanya bergantung pada kedudukan awal dan akhir saja. Tidak bergantung pada lintasan atau tidak memperhatikan bentuk lintasan. Entah itu berbelok-belok atau melingkar-melingkar, itu tidak dihilangkan. Yang penting posisi awal dengan posisi akhir ditarik garis lurus. Kebetulan lintasan yang dilewati orang ini berbentuk segitiga siku-siku, sehingga perpindahan ini bisa dicari dengan
menggunakan teori Pitagoras, yaitu perpindahan sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 64 tambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter. Jadi perpindahan dan jarak itu nilainya berbeda di sini. Berikutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Istilah kelajuan dan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sama. Tetapi dalam fisika, dua istilah tersebut berbeda. Sebagai contoh, ketika melihat speedometer yang berada di motor atau mobil, ada sebagian orang itu menyebutkan alat untuk mengukur kecepatan. Namun yang sebenarnya alat itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan. Terus apa bedanya? Kelajuan merupakan besaran skalar. Untuk mencari kelajuan yaitu jarak per waktu tempuh. Secara matematis, V sama dengan S per T. Sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Untuk mencari kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Secara matematis, V sama dengan, nah di sini V-nya itu ada tanda strip di atasnya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah vektor. Sama dengan S per T. S di sini adalah perpindahan. S yang ada di atas adalah jarak. Simbolnya sama-sama S. Berikutnya adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan per selang waktu. Artinya di sini ketika ada sebuah mobil bergerak, kemudian ada perubahan kecepatan, bisa dipercepat atau bisa diperlambat. Itu berarti ada percepatan. Nah, yang pertama adalah percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata dirumuskan sebagai A sama dengan delta V dibagi delta T. Delta V itu adalah V2 kurangi V1. Sedangkan delta T adalah T2 kurangi T1. V2 adalah kecepatan akhir, V1 kecepatan awal, T2 waktu akhir, T1 adalah waktu awal. Yang kedua adalah percepatan sesaat. Percepatan sesaat itu adalah percepatan yang dialami oleh suatu benda dalam waktu yang singkat banget. Saking singkatnya itu waktunya adalah mendekati 0. Secara matematis dirumuskan limit waktunya mendekati 0 sama dengan delta V per delta T. Perlambatan sama dengan percepatan dengan tanda negatif. Artinya kalau dipercepat itu tandanya plus, kalau diperlambat tandanya min atau negatif. Berikutnya adalah gerak lurus beraturan yang disingkat GLB. GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Maka V-nya itu tetap dan A-nya itu adalah 0. Contoh GLB terdapat pada mobil yang bergerak di jalan bebas hambatan dengan kecepatan konstan. Artinya dari waktu-waktu itu kecepatannya sama, misalkan 10 km per jam, maka seterusnya selamanya akan bergerak 10 km per jam. Pada GLBB berlaku persamaan sebagai berikut, yaitu V sama dengan S per T. V-nya itu adalah kecepatan, S-nya jarak, dan T adalah waktu. Berikutnya grafik gerak lurus beraturan. Yang pertama adalah grafik kecepatan terhadap waktu, V dan T. Nah, grafiknya adalah lurus seperti ini. Artinya di sini pada detik 1 itu kecepatannya 4 km per jam misalkan. Kemudian detik kedua juga kecepatannya masih sama, 4 km per jam. Detik ketiga sama, 4 km per jam. Detik keempat sama, yaitu 4 km per jam, dan seterusnya. Artinya kecepatannya itu tetap dari waktu ke waktu.
Yang kedua, grafik jarak terhadap waktu. Berarti S dengan T. Grafiknya itu naik. Nah, di sini misalkan detik pertama itu jaraknya atau mobilnya menempuh jarak 2 meter. Kemudian detik kedua jaraknya menjadi 4 meter. Detik ketiga menjadi 6 meter. Detik keempat menjadi 8 meter. Artinya setiap 1 detik benda itu bergerak sejauh 2 meter. Grafiknya seperti ini. Berikutnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau disingkat menjadi GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau kecepatannya berubah secara beraturan. Maka V-nya itu berubah secara beraturan, A-nya atau percepatannya itu tetap. Nah, dalam gerak lurus berubah beraturan itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, gerak lurus dipercepat beraturan. Gerak benda pada lintasan lurus dan kecepatannya setiap saat bertambah secara beraturan. Makin bertambah, dan bertambah. Secara matematis, dalam gerak lurus dipercepat berlaku VT sama dengan V0 plus A kali T. Kemudian S sama dengan V0 kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Dengan V0 itu adalah kecepatan awal, VT adalah kecepatan akhir, S itu jarak, T itu waktu, A itu percepatan. Nah, percepatan di sini tandanya positif. Nih, perhatikan. Nih, kalau percepatan tandanya positif semua. Kemudian yang kedua adalah gerak lurus diperlambat beraturan. Artinya gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya setiap saat berkurang secara beraturan. Pada gerak ini berlaku persamaan sebagai berikut. Sebenarnya sama dengan yang dipercepat tadi. Namun di sini perhatikan. Rumusnya sama, namun di sini tandanya negatif atau min. Ini tandanya adalah benda bergerak diperlambat. Nah, tandanya min semua. Rumusnya persis dengan yang tadi. Contoh jenis gerak ini terdapat pada mobil yang sedang direm atau mobil yang tadinya diam kemudian bergerak dipercepat. Makin cepat kecepatannya, makin besar kecepatannya. Kemudian grafik gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama adalah posisi atau jarak terhadap waktu. Nah, grafiknya adalah melengkung ke atas seperti ini. Kemudian grafik percepatan. Nah, percepatan terhadap waktu. Nah, percepatan konstan, maka lurus seperti ini. Tap. Kemudian grafik kecepatan, berarti kecepatan terhadap waktu. Grafiknya naik. Seperti ini. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.